Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Nurfajriani. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Jadi, di sini saya akan membahas beberapa hal tentang Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu adalah latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo. Yang kedua yaitu adalah program kerja Kabinet Wilopo. Yang ketiga yaitu adalah masalah yang dihadapi pada masa Kabinet Wilopo. Yang keempat penyebab runtuhnya Kabinet Wilopo. Dan yang terakhir yaitu adalah akhir dari Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai dengan tahun 1953. Kabinet Wilopo ini merupakan kabinet ketiga pada masa demokrasi liberal. Kabinet Wilopo ini berlangsung sejak tanggal 3 April tahun 1952 sampai dengan 2 Juni tahun 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Program Kabinet Wilopo atau pembentukan Kabinet Wilopo ini adalah difungsikan untuk persiapan pemilu MPR dan juga Dewan Konstituante. Meskipun pelaksanaan pemilu ini tidak berlangsung pada masa Kabinet Wilopo, tetapi setidaknya di Kabinet Wilopo ini dia sudah menyiapkan tahap-tahap dalam pemilu. Yang pertama yaitu adalah latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan juga Prawoto Mangkusasminto dari Masyumi menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan juga mendapatkan dukungan yang cukup dari para parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatur baru. Akhirnya, setelah berusaha selama kurang lebih 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI, Masyumi, yang terdiri dari masing-masing 4 orang, PSI 2 orang, PKRI, Parindra, dan juga Partai Buruh serta PSSI masing-masing 1 orang, golongan tak berpartai 3 orang, dan akhirnya kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1952, tepatnya pada tanggal 1 April 1952. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita akan membahas tentang program kerja dari Kabinet Wilopo. Program kerja dari Kabinet Wilopo ini secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu adalah program dalam negeri dan juga program luar negeri. Program dalam negeri yaitu adalah menyelenggarakan pemilihan umum seperti konstituante, DPR, dan juga DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negerinya yaitu adalah penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas serta aktif. Nah, secara ringkasnya, program kerja Kabinet Wilopo diantaranya yaitu yang pertama, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan pemilihan umum. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Yang keempat, melakukan politik luar negeri yang bebas dan juga aktif. Serta yang kelima yaitu adalah memperbarui bidang pengajaran dan juga pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas masalah yang dihadapi selama masa Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan juga sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak merata. Yang keempat yaitu adalah munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah.
Selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membahas tentang penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu adalah peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap tidak senang di kalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD Aha Nasution, yaitu Dwi Fungsi ABRI yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno. Akhirnya terjadilah konflik antara TNI Angkatan Darat dengan politisi sipil, yaitu DPR. Yang kedua yaitu adalah peristiwa Tanjung Moroa. Peristiwa Tanjung Moroa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Ishak Cokro Adi Suryo, yaitu Menteri Dalam Negeri, menyetujui dikembalikan tanah Delhi Planters Bargaining atau DPF yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh petani pribumi. Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Tepatnya pada tanggal 16 Maret 1953, polisi mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin dengan kekerasan. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah akhir dari Kabinet Wilopo. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanjung Moroa mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953, Mr. Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang Kabinet Wilopo, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.